Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Hardiansyah Masya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Patologi Sosial serta teman-teman sekalian. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 BKPI kelas G yang beranggotakan saya Eka Mistriani sebagai presentator pertama, Rahmat Alfariji sebagai presentator kedua, Cynthia Maharani sebagai presentator keempat, Sumeta sebagai presentator ketiga, dan Ulil Albab Ramadan sebagai presentator kelima. Pada materi ini kita akan membahas 5 bahasan, yaitu yang pertama batasan perjudian, yang kedua bentuk-bentuk perjudian, yang ketiga faktor penyebab perjudian, yang keempat akibat perjudian, dan yang kelima upaya penanggulangan perjudian. Next. Oke, A. Batasan perjudian. Batasan untuk tindakan perjudian adalah perjudian itu merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Itu sebagaimana disebutkan oleh Kartini Kartono pada tahun 2007. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 303 ayat 3 KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih dan lebih mahir. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmat Alfariji. Kepada Rahmat, saya persilahkan. B. Bentuk-bentuk perjudian. 1. Sabung ayam. Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain. Kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian, tergantung ada unsur taruhan atau tidak. Karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun-temurun. 2. Togel. Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis, tergantung ketepatan dan jumlah angka yang benar yang menjadi tebakan kita. Togel tidak banyak disebut toto gelap. 3. SDSB. Permainan ini sama dengan togel, tapi sekarang SDSB juga tidak lagi beraktivitas karena sudah ditutup oleh negara. Awalnya SDSB ini untuk sumbangan olahraga. Lihat saja kepanjangan dari SDSB, yaitu sumbangan dana sosial berhadiah. 4. Judi kartu. Permainan judi ini menggunakan media atau kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu domino, poker, gaple, domino. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahmat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sumeta. Kepada Sumeta, saya persilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari Rahmat Alfariji. C. Faktor penyebab perjudian. 1. Faktor sosial dan ekonomi. 2. Faktor situasional. 3. Faktor belajar. 4. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. 5. Faktor persepsi terhadap keterampilan. Next. Baik, Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sumeta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cynthia Maharani. Kepada Cynthia, saya persilakan.
D. Akibat perjudian. Yang pertama, demi mengadu nasib dan peruntungan, sedikit demi sedikit uang di dompet habis. Kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan, bahkan ada kasus sang anak dan istri pun dijadikan taruhan guna membayar hutang-hutang dari kesalahan judinya. Yang kedua, hasil akan dipertaruhkan di meja judi untuk poya-poya, bahkan sebagian menghabiskannya di tempat prostitusi dan beli narkoba. Yang ketiga, demi mendapatkan uang berjudi, penjudi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh, dan KDRT. Adapun dampak-dampak lainnya, yaitu yang pertama, bermain judi menimbulkan ketagihan. Yang kedua, akibat dari mereka yang kalah secara total akan menimbulkan dampak psikologi yang sangat drastis, mulai dari penyakit kejiwaan atau gila sampai bunuh diri. Yang ketiga, perkembangan mental dan moral dalam keluarga juga menjadi korban yang paling menyedihkan. Perilaku orang tua akan menjadi panutan yang nyata bagi sang anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cynthia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ulil Albab. Kepada Ulil, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Upaya penanggulan perjudian. Mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh seperti menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi guru, pekerja dan pegawai yang sepadam dengan biaya penuhan kebutuhan hidup sehari-hari, memperluas lapangan pekerjaan, sandang pangan serba murah, dan ada jaminan perumahan. Rasa aman terjamin secara sosial dan akan mengurangi nafsu-nafsu berspekulasi dan kecenderungan main untung-untungan dengan menyetrakan pertaruhan atau judi. Pengadilan dengan teguran yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memperingati secara langsung atau tidak langsung kepada pelaku judi agar berhenti dengan aksinya. Pengendalian dengan pemberian pandangan atau pendidikan mengenai dampak-dampak judi sehingga para pelaku menjadi sadar bahwa aksi yang mereka lakukan salah. Memberikan penjelasan kepada golongan masyarakat yang berjudi melalui pandangan agama bahwa dalam agama kegiatan perjudian ini tidak dibenarkan. Alternatif lain ialah larangan praktik judi, pemberian sanksi. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan bahwa perjudian memang sudah ada sejak adanya peradaban manusia dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini memberikan pandangan kepada manusia bahwa perjudian seakan-akan menjadi lumrah untuk dilaksanakan. Perjudian bahkan cenderung dianggap sebagai tindakan konvensional yang menyebabkan tindakan penanggulangan terhadap perjudian sulit untuk dilakukan. Kurangnya perhatian ini dari aparat hukum dan pemerintah serta tidak adanya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami sampaikan, boleh dituliskan pada kolom chat aplikasi Trello. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.